Sri Yuyan. Salam. Salam. Sri Yuyan, kamu kan masih Islam. Aku udah masuk Kristen. Kapan kamu masuk Kristen? Kemarin. Kemarin, udah dibaptis? Sudah meninggalkan agama Islam? Belum. Sudah, tapi dibaptis belum. Coba ini yang serius dulu, Sri Yuyan. Sri Yuyan, coba. Sri Yuyan, apakah kamu masih percaya sama Muhammad? Enggak. Sekarang sudah tidak percaya lagi? Sudah tidak percaya lagi sekarang? 100% tidak percaya. Ayo coba teman-teman ya. Ini biasanya, hati-hati juga teman-teman, hati-hati ya, hati-hati. Jadi dia ini kemarin-kemarin sudah pernah diskusi dengan saya. Gini ya Bang ya, ternyata Coba, ada teman aku kan berbagi ya. Itu kita disuruh sholat itu ternyata kita bukan hanya mendoakan diri kita, hanya mendoakan itu Nabi kita. Diri kita itu kita sholat itu bukan ibadah untuk kita, hanya kita disuruh berdoa untuk keselamatan Nabi kita gitu. Jadi saya rasa kenapa dia terus yang sedangkan kita belum tentu selamat ya, apa dia juga belum tentu selamat, apa harus didoakan seperti itu. Jadi saya bilang, waduh percuma saya kalau terus-terusan sama dia sedangkan diri saya nggak temu-temu gimana ya. Tumben udah Jadi ada saya langsung ambil indikasi-indikasi, sikap. udah ada indikasi-indikasi mau waras nih teman-teman. Oke, coba ini banyak yang meragukan dirimu sebagai seorang muslim ini. Sri Yuyan, coba bacakan satu ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba surat yang lain. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Oke, sah ya. Teman-teman bisa tahu ya. Kemarin dia udah ngobrol sama kita ya, dia udah ngobrol. Tapi malam hari ini Sri Yuyan, kamu benar-benar sekarang sudah meninggalkan Islam? Sudah meninggalkan Islam? Iya. Sudah tidak percaya lagi dengan Muhammad? Iya. Puji Tuhan. Ya, baik. Sebelum teman-teman memberikan support dan dukungan, teman-teman ya, kita harus berpengalaman yang sudah-sudah ya. Kita harus berhati-hati dan berhikmat. Ya, berhikmat. Jadi Sri Yuyan, coba datang dulu ke gereja terdekat supaya nanti digembalakan oleh Bapak Pendeta di sana. Belajar kekristenan, ada di situ pendalaman Alkitab supaya memahami Kristen dengan benar. Intinya kita ini jangan menjadikan Muhammad sebagai pemimpin kita. Jangan menjadikan Muhammad sebagai seseorang yang menuntun kita, tetapi harus menjadikan di situ Yesus. Kan, dia juga disuruh, diperintah. Jadi dia mengatakan, wahai Muhammad katakan, Qul huwallahu ahad. Jadi sedangkan dia aja diperintah, kita juga mau diperintah, enggak mau ah. Ya, Ntar jadi intinya juga. Begini Sri Yuyan, intinya kita ini jangan dipimpin oleh Muhammad. Kalau dipimpin oleh Muhammad, nanti kita pergi ke Arab nyiumin sebongkah batu. Iya betul. Ya, kalau dipimpin oleh Muhammad, suamimu akan kawin lagi. Iya, itu orang-orang yang dipimpin, dituntun oleh Muhammad. Makanya mulai sekarang ganti pimpinanmu, ganti junjunganmu, ganti suri tauladanmu. Yang tadinya Muhammad menjadi Yesus. Begitu ya? Yesus. Ya. Oke. Dan terima kasih ya buat Edis TV ini sudah membuka mata banyak orang dan suka membuka kebenaran di sini ya. Jadi dukung terus Edis TV ini ya. Jadi kita semakin tahu kebenaran. Bagaimana kalau kita menyanyikan satu lagu dulu? Oke, siap. Ku mau sepertimu Yesus. Coba. Ku mau
mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu. Sempurnakan selalu. Wah, mantap suaranya. Aduh, besok kalau masuk gereja, kamu sudah harus masuk di tim worship. Ya? Amin. Oh iya, mantap suaramu, keren. Oke ya, begitu ya Sri Yuyan ya. Terus ya Oke. belajar Semangat pelan-pelan terus teman-teman. Pak Edis ya, semangat terus Ya. Edis ya. Oke, teman-teman Kami dimentorin di sini ya. selalu berdoa untuk kamu, untuk semoga apa yang dicita-citakan terwujud. Tuhan Yesus Baik. baik kok. Ya. Amin, amin. Oke, baik. Saya turunkan ya, Sri Yuyan. Terima Iya, kasih. terima Terima kasih. kasih. Ya. Itulah makanya saya bilang ya, kita harus tidak henti-hentinya. Tapi ingat juga teman-teman, harus berhikmat. Berhikmat artinya apa? Jangan teman-teman langsung euforia begitu. Karena hati-hati, banyak orang modus begitu. Banyak orang modus, mereka hanya ingin mencari untung atau mencari uang. Hati-hati. Ya, saya ingatkan kepada teman-teman. Ya, seperti itu. Karena yang kejadian-kejadian kan sudah. Kalian sudah lihat kan siapa? Tahu kan? Saya tidak perlu menyebut namanya lah ya. Pertama-tama dia senang nonton Edis TV, ya kan? Lalu tiba-tiba pengen ke Mama Rika. Giliran, karena begini, yang kita beritakan itu adalah firman Tuhan Yesus, bukan diri kita. Tapi kalau motifnya adalah dia pengen sesuatu, menginginkan siapa? Menginginkan saya begitu atau bagaimana? Ya, makanya saya cuekin begitu. Ketika dicuekin tiba-tiba berubah 180 derajat. Tidak apa-apa lah ya. Kita tetap diajarkan untuk mengasihi. Ya. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti itu ya, teman-teman ya. Seperti itu. Ya, teman-teman. Ngaku-ngaku sudah dimamarikan. Bahkan sedang bersama-sama dengan Edis TV di dalam satu rumah yang sama. Makanya saya bilang, memang lepas dari Muhammad itu tidak mudah, teman-teman. Butuh proses. Makanya kesalahan juga ada di para penonton-penonton Kristen yang kurang berhikmat. Di dalam Bible dikatakan apa? Orang yang baru bertobat, jangan kalian kasih mimbar. Nggak boleh. Jadi orang-orang yang baru keluar dari Islam, itu adalah orang-orang yang duduk, diam, dan belajar dulu. Jangan langsung kalian kasih gift, kasih ini. Akhirnya apa? Akhirnya belot, diam. Begitu teman-teman ya. Teman-teman sekalian, pemirsa Edis TV, dimanapun teman-teman sekalian berada, murnikan seseorang itu, jangan kalian terlalu manjakan dulu. Kita murnikan dulu. Ya, karena banyak sekarang ini orang modus-modus jual agama. Udah Kristen dia, udah Kristen, pura-pura masuk, udah Islam, pura-pura masuk Islam. Banyak. Pergi ke masjid sana, ngaku mualaf, minta duit. Jalan lagi dia, pergi ke masjid sana. Saya mualaf terbuang, saya butuh uang. Iya, kasih duit lah. Nggak di Islam, nggak di Kristen. Banyak. Ya, ini kisah nyata ini. Ini kisah nyata. Dulu, sekitar tahun-tahun 2014-an lah, 2014-an. Ada orang datang ke rumah saya. Seorang ibu-ibu, ya kan? Dia datang, ya biasalah kan, dia minta-minta begitu. Tapi sebelum dia minta-minta begitu, saya ajak dia ngobrol dulu, seputar di mana Bu, begini dan lain sebagainya. Terus dia ngaku-ngaku dia, saya dari Islam Mas, saya masuk Kristen katanya, masuk Kristen. Ternyata
ternyata orang ini dari Islam masuk Kristen. Saya kasihlah dia, langsung saya kasih dia duit 100.000 tahun 2014-an itu. Langsung mukanya berubah, dia langsung cerita, begini saya begitu. Nah, pengalaman itu menyadarkan saya. Pengalaman itu menyadarkan saya. Memang teman-teman, banyak sekarang orang-orang itu seperti itu untuk meraih yang namanya keuntungan. Jadi kalian harus berhikmat ya, berhikmat seperti itu ya. Oke. Itu kisah nyata itu. Beneran. Oke, kita kasih naik lagi ada Jamal Hasan. Ya, silakan Jamal Hasan. Jamal Hasan. Ketika mulut tidak lagi sanggup berkata-kata. Dan ketika jari-jari tidak mampu. Ya, silakan. Saya berikan kesempatan ya kepada kalian-kalian ini kan untuk datang kemari dan membuktikan bahwa statement saya, bahwa perkataan saya tentang agama Islam itu adalah sebuah kesalahan. Ya. Bang, itu kenapa bang judulnya kok seperti itu bang? 101 bukti Islam cacat logika. Abang ini merusak persatuan dan Anda ini merusak bingkai NKRI. Anda ini telah membuat ketidakrukunan antar umat beragama. Waduh. Kalau ada orang yang ngomong begitu, kalian balikan kamera kalian. Balikin kamera kalian. Terus tunjukin ini. Tunjukin apa yang diperbuat oleh orang Islam. Nah. Ini sebuah buku yang dikeluarkan oleh seorang mu'alaf namanya Insan LS Moko Ginta. Dia tulis satu buku nih, 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Nah, kalau orang Islam bikin buku seperti ini, namanya apa? Apa namanya teman-teman? Dakwah. Iya, tidak ada itu. Kamu merusak persatuan dan kesatuan. Kamu telah merusak bingkai NKRI. Kamu telah membuat kerukunan antar umat beragama rusak. Kata-kata seperti itu mendadak hilang. Ini banyak bukunya nih, ya dijual di mana-mana ini ya. Nih. 101 bukti Yesus bukan Tuhan nih. Nih, buku-bukunya banyak. Dijual di toko-toko buku Islam, banyak bukunya. Tapi kalau kamu bikin buku 101 bukti Muhammad bukan Nabi, hilang kepalamu. Makanya itulah saya bilang indahnya agama Islam. Memang seperti itu. Memang begitu. Udah dari sono memang udah begitu. Kalau Islam ngomong Kristen, nggak ada yang ngomong merusak persatuan NKRI. Kamu telah membuat perpecahan kerukunan antar. Nggak ada itu. Tapi kalau kamu ngomong Islam, omongan seperti itu akan banyak. Wah, sehingga makanya teman-teman, seperti yang saya bilang. Kenapa? Ini juga yang lagi ramai juga ya. Ada yang mengatakan bahwa saya ini seorang pengecut, saya ini begini dan begitu. Begini teman-teman. Jadi ada orang yang kalau mandi itu setengah-setengah. Ada orang yang kalau mandi itu basah sekalian. Nah, kalau saya tidak mau main dua kaki. Begitu. Karena apa?
Ya karena tidak maksimal. Makanya kalau Anda berapologet dari Konoha, ya Anda akan seperti itu. Susah Anda mau ngomong, tertahan suara di mulut Anda. Karena Anda takut. Makanya saya ingin main secara totalitas. Nah, ketika saya main secara totalitas, ada nggak yang saya korbankan? Saya mengorbankan apa yang saya punya. Begitu loh. Nah, ketika saya mengorbankan apa yang saya punya, bukankah firman Tuhan berkata, barang siapa yang oleh karena aku meninggalkan miliknya, maka Tuhan akan menggantikannya bahkan 100 kali lipat? Saya tidak mengharapkan 100 kali lipat. Seperti itu. Ya, kepada teman-teman ya, supaya teman-teman mengerti seperti itu. Apologet seperti ini, itu beresiko sangat tinggi. Saya jamin orang-orang yang ngoceh bau itu, yang yang coba, berani nggak kau tinggalkan milikmu, berani nggak kau tinggalkan rumahmu, kau tinggalkan segala kepunyaanmu, lalu kau secara total menyerahkan hidupmu untuk berapologet melawan Donditan, Zuma dan kawan-kawan itu secara total. Nggak bakal berani. Nggak bakal berani. Gitu ya. Nggak bakal berani itu teman-teman. Seperti itu ya. Makanya teman-teman, kita di sini itu ada program pendirian tempat atau markas apologet. Saya sampai bosen ini ngiklanin ini terus. Orang kalian juga nonton sampai bosen kan. Itulah teman-teman. Makanya teman-teman kalau mau support, teman-teman support ya teman-teman. Hati-hati nanti video saya ini dipotong, kemudian diupload di akun palsu. Ketika diupload di akun palsu, ternyata dia malah jual kacamata. Support Edis TV dengan cara membeli ini, membeli itu. Ada itu ada. Ya, saya tidak pernah jualan kacamata, saya tidak pernah jualan, itu akun-akun palsu. Ya. Oke. Jadi teman-teman kalau memang mau support, teman-teman support di yang tertera di layar ini ya teman-teman ya. Nih. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot ya. Tangkap layarnya. Bang iklan terus bang, bosen bang. Ya mau gimana, target kita kan bulan Desember. Nanti Rudi Iskariot ngomong lagi, mana satu batu pun belum kau buangan. Terima kasih Kak Leolina, terima kasih. Ya. Target kita bulan Desember teman-teman, sebentar lagi. Jadi teman-teman yang ada berkat berlebih, teman-teman bisa support ya, teman-teman. Ya, supaya Rudi Iskariot tidak tanya-tanya mana batunya. Ya, namanya juga Rudi Iskariot. Begini teman-teman, bukan saya mau ini. Kan dia kan mengajak saya berdebat, saya nggak mau. Begitu loh. Karena apa? Karena yang saya ini kan itu sudah begitu jelas gitu loh. Udah jelas. Kenapa dia bersikeras pengen debat dengan saya? Kalian tahu nggak? Bukan, dia tahu dia itu salah. Tahu dia. Tahu dia kalau berdebat dengan saya itu dia hanya memamerkan kebotolannya. Tahu dia. Tapi dia itu memang orangnya rela membuat dirinya botol asal dia dapat duit. Itu Rudi Iskariot itu. Kenapa? Orang kalau debat dengan saya, tahu nggak kalian berapa dia dapat followers? Banyak dia dapat followers. Bahkan kalau Anda biasa live Anda yang nonton 2 orang, 3 orang, sekali Anda live sama saya, nanti Anda akan kaget tiba-tiba Anda live yang nonton 1000 orang. Dan orang sekarang menghalalkan segala cara, bahkan menjual ketololannya demi untuk dapat followers itu. Nah itulah Rudi Iskariot itu, biar kalian tahu.
Lalu dia ngerembet kemana-mana. Itu. Makanya teman-teman, tinggalkan orang seperti itu. Ngapain? Dia itu rela dia itu mengambil sesuatu yang viral supaya apa? Dapat iklan di YouTube-nya. Begitu loh teman-teman. Kalau ada iklan, makanya cek. Orang yang ngomongin saya, cek. Sebelum dia ngomongin saya, lihat berapa views-nya. Lihat. Sebelum dia bahas Edis TV, yang nonton dia berapa? Coba lihat itu YouTube-nya MYM. Yang nonton 100, 200, 500. Itu yang nonton. Tapi kalau dia bahas Edis TV, yang nonton tiba-tiba 20.000, 50.000, 80.000. Itu yang dicari mereka. Penjelasan saya udah begitu gamblang, jelas. Gamblang sekali penjelasan saya. Tetapi banyak orang terus-menerus. Karena apa? Pengen dapat. Kalau orang masuk ke sini itu dapat followers banyak. Cari followers susah. Coba Anda bikin akun TikTok. Susah Anda cari followers setengah mati. Makanya harus nebeng ke Edis TV. Biar dapat banyak follower. Mereka menjual kepongahannya. Iya. Nggak peduli dia mau dibilang orang pongah. Yang penting dapat followers, dapat iklan. Gitu. Nih silakan teman-teman rekam ya. Rekam. Coba teman-teman rekam ini. Rekam videonya dan sampaikan ini kepada Rudi Iskariot. Rekam ya, rekam. Perhatikan. Ini anak Batak telepon saya 2 hari yang lalu. Lagi pula kemarin sudah saya telepon dia, Rudi Yohanes. Ya, nggak jelas kan? Tapi dia bilang katanya, Lai katanya main judi slot. Yang bener yang mana? Saya pun jadi nggak ada yang saya percaya lagi begini gitu loh. Mau Lai, kalau orang memfitnah seseorang bisa langsung Lai percayai. Ada dia kasih aku uang, kan nggak ada dia kasih aku uang. Kecuali dia kasih aku uang, aku bikin main judi baru salah. Ini uang apa dikasih dia sama aku mau aku bikin judi slot? Pembohong itu Lai. Aku takutku nanti Lai kalau ku simpan di hatiku ini Lai kan. Lai dengarnya kan. Aku nanti ku bawa ke pidana. Biar dirasakan dia dulu di dalam. Banyak kasus-kasus kayak gitu di sini. Mengumpulkan donasi tanpa seizin. Mengumpulkan donasi tanpa bertanggung jawab. Ada kasus. Tuh. Panjang itu. Tapi saya ambil sedikit saja. Intinya apa? Gini. Biar teman-teman saya kasih tahu asal muasalnya. Nih. Karena saya juga harus ngomong. Kalau saya diam terus juga, banyak orang yang masih percaya aja sama dia. Dengar ceritanya. Sekitar 4 bulan lalu kurang lebih, saya sedang live. Ya. Diteleponlah saya oleh Rudi Simamora. Ya, Rudi Simamora itu pemilik akun salah satu pendebat juga ya, salah satu apologet juga yang sudah dipenjara gara-gara berdebat dengan seorang muslim. Nah, ketika itu ya, dia menyuruh menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya. Apa itu? Bahwa Rudi Iskariot alias Yohanes menggalang uang untuk mengurusi anak Batak. Tetapi anak Batak bilang uangnya tidak pernah sampai kepada dia. Hanya itu yang saya sampaikan. Lalu dia kebakaran jenggot, panik, ngamuk, pencet. Semua diserang sama dia. Panik. Saya hanya menyampaikan itu. Lalu merembet kemana-mana. Gitu loh.
Jadi itu masalahnya, makanya kalau dia bahas yang lain bilang aja begitu. Apa dia tidak punya malu? Bagaimana mungkin orang yang katanya diurusin nelpon saya? Kalau saya bilang saya mau urusin seseorang, misal saya mau urusin, saya akan bilang dia jangan sampai kamu telepon orang lain. Saya pasti bilang begitu. Karena saya sudah bilang saya akan ngurusin kamu. Kalau kamu nelpon orang lain berarti kamu bikin malu nama saya. Itu kalau dia punya malu, ya kalau Rudi Iskariot punya malu, dia akan bilang begitu. Nah, bagaimana dia itu bisa punya malu? Orang yang katanya diurusi dia, telepon sana sini, telepon sana sini. Itu yang saya ini kan. Hei Rudi Iskariot, apakah kamu tidak punya malu? Orang yang kau urusi malah nelpon orang, banyak orang, telepon, minta tolong. Sedangkan kau yang mengatakan kau akan mengurusnya. Inilah teman-teman ya. Jadi teman-teman harus berhikmat. Ini harus saya klarifikasi dan ini untuk terakhir. Besok-besok saya udah nggak mau lagi bahas-bahas ya. Waktu itu dia bilang, untuk mengurus anak Batak, untuk mengurus dia, terkumpullah katanya dia 70-an juta kata dia. 70-an juta lenyap hanya untuk pra-peradilan. Nah, dari mana? Pra-peradilan. Makanya dijual, kasihan gitu. Saya makanya ketika dia nelpon saya itu saya bilang, lah itu ada hak kamu di situ. Ada orang-orang yang ingin membantu kamu di situ, jumlahnya itu 70-an juta, Le. Itu yang sedang saya perjuangkan supaya itu dikasih sama kamu. Itu hak kamu yang sudah disupport orang. Tapi lenyap dimakan Rudi Iskariot. Alasannya apa? Alasannya pra-peradilan. Pra-peradilan itu apa sih? Pra-peradilan itu hanya membuat surat untuk meminta hakim membatalkan penetapan tersangka seseorang, untuk membuktikan tidak sahnya penangkapan seseorang, untuk membuktikan tidak sahnya penetapan tersangka seseorang. Habis 78 juta, memang kau tidak waras lagi. Ini. Itu teman-teman. Jadi tanyakan saja, suruh kembalikan itu. Ya. Mau pra-peradilan habis 78 juta. Oh, seperti itu teman-teman. Cukup ya, cukup. Oke, kita kembali lagi. Jadi teman-teman, ya, saya itu sebenarnya sudah berusaha untuk menghindari. Saya tidak pernah menanggapi ini, tapi terus ngomong terus tak henti-hentinya. Jadi saya tanggapi saja sekali biar sadar. Tujuan saya seperti ini apa? Supaya sadar. Ayo bertobat, ya, berubah, ya, seperti itu. Kemarin dia bahas masalah batu satu pun tidak ada. Bukan batu di sini yang saya beli. Kalau cuma batu ngapain? Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita diskusinya. Saja ini akhirnya kita terbawa suasana begitu teman-teman. Karena dia itu udah ngelantur kemana-mana, udah membahas hal-hal yang nggak seharusnya dibahas, yang nggak ada kaitannya. Memalukan sekali ya. Oke, kita kasih naik ada bentar ya, kita kasih naik ada Mida. Ya, selamat malam saudari atau saudara Mida. Muslim atau Kristen, Mida? Islam, Dis. Islam. Ya, silakan nyalakan kamera. Silakan. Udah, Dis. Tidak? Ya. Ya, Oke. mau nanya, Dis. Ya, saya konfirmasi dulu. Islam atau Kristen?
Islam, Dis. Silakan. Pertanyaan Anda apa? Gue mau nanya nih, Dis. Apa? Di dalam Yohanes 15 ayat 25. Yohanes 15 ayat 25, sebentar, saya bukakan. Yohanes 15 ayat 25, sebentar. Yohanes 15 ayat 25. Oke, saya bacakan ya. Ya. Baik. Tetapi ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ya. Yesus itu kan menurutmu kan Tuhan tuh, dan Rabi juga kan? Ya. Rabi Yahudi Tuhan juga. itu apa dulu? Tuhan, ketika Anda ngomong Ya. Tuhan itu perlu saya detailkan. Maksud Anda apa itu Tuhan itu? Ya Tuhan dalam artian kalian kan, Tuhan itu kan dalam artianmu yang menguasai kamu kan lah. Ya, Tuhan itu di situ maksudnya Sang Mesias yang memerintah. Begitu. Iya. Udah, Dis, kita kembali lagi ke ayat itu, Yohanes 15 ayat 25 itu. Ya, silakan. Itu kan Yesus sebagai Rabi dan Tuhan. Tapi kenapa kok Yesus di situ dia nggak tahu? Dia bilang tertulis dalam Taurat mereka akan membenciku tanpa alasan. Baik. Itu ayat itu tidak ada di dalam Taurat, Dis. Adanya di dalam Mazmur. Baik. Begini. Jadi ketika Anda mendengar kata Taurat itu, di dalam pikiran Anda itu adalah buku, begitu. Buku Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, begitu. Ya jelas dong. Namanya kan itu kan tertulis. Tertulis berarti kan tertulis di dalam kitab Taurat. Jelas, Dis, konteksnya, Dis. Baik. Tapi ternyata ayat itu adanya di Mazmur. Taurat dan Mazmur jelas berbeda banget. Baik. Lalu yang menjadi pertanyaan kamu? Ya kenapa Yesus kok bisa nggak tahu gitu? Padahal ayat itu tertulis dalam Taurat. Kata dia kan, kata Yesus. Tetapi ternyata ayat itu adanya di Mazmur. Kau cari di Taurat. Tidak ada ayat itu sama sekali. Tidak ada. Jadi begini ya. Jadi di dalam pemahaman atau budaya orang Yahudi itu ada Taurat lisan, ya, CBLP, ataupun Taurat tertulis. CBLP tahu saya. Sabiktab. Ya, ada Taurat yang tertulis, ada Taurat yang lisan, yang diajarkan secara lisan turun temurun. Ya. Jadi ketika Anda berpikir secara sempit bahwa di situ adalah kitab yang tertulis begitu, ya itu sudah kecacatan berpikir. Konteksnya Yesus berkata tertulis di dalam Taurat mereka. Ya, Taurat itu tidak melulu kitab. Taurat. Makanya saya tanya kepada Anda, Taurat itu artinya apa sih? Aku tahu. Ya aku tahu Taurat itu bukan Taurat itu ada kitab, ada CBLP, tapi Yesus bukan sebentar. Pengertian Taurat itu sendiri apa? Ya ada isinya kan hukum-hukum, Dis. Bukan, secara etimologi. Coba jelaskan dulu kepada saya. Taurat itu pengertiannya apa? Ya kok lari ke Taurat? Ya Taurat itu isinya ini sebagai kan kita lagi bahas Taurat ini gimana ini? Kita sedang membahas Taurat. Taurat ini. Begini, definisi Torah itu apa? Ya isinya 5 kitab Musa itu hukum. Makanya kan saya bilang kamu botol. Nih dengerin saya. Jangan lari, Dis. Jangan lari. Kamu saya tanya Taurat apa? Kamu tidak mengerti kok, jangan lari, gimana sih? Makanya kau jelaskan. Iya, makanya sedang saya jelaskan. Dengar. Yang nyata. Dengar. Iya. Taurat itu adalah kosakata yang dicolong oleh orang Arab menjadi kosakata di dalam Al-Quran. Aslinya itu bahasa Ibrani. Bunyinya Torah. Iya, apa arti Torah? Torah itu artinya hukum, ketetapan, pengajaran. Tadi gua bilang hukum, lu ngebantah. Ayo. Jadi kamu menyempitkan makna Torah itu adalah sebuah buku.
Kamu Ya, menyempitkan hukum, makna Torah. Ini kalau saya bisa, ngomong, karena kamu ngomong, Torah siapa yang mau didengar? Kalau saya ngomong, terus kamu ngomong, yang mau didengar siapa? Ya udah, kembali ke konteks itu aja. Baik, Torah itu maknanya secara etimologi itu hukum. Bahkan KUHP itu bisa dikatakan Torah. Ya, hukum-hukum undang-undang anti korupsi itu bisa dikatakan Torah secara etimologi karena itu hukum. Nah, cuman karena kita berbicara mengenai Torah di sini maksudnya Torah Musa, memang merujuk kepada kitab Musa tersebut. Nah, memang ketika kita hanya mempersempit pengertian Torah semacam itu, ya memang akhirnya pola pikirnya seperti kamu. Misalnya seperti tertulis bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya kan, Mesias akan dibenci, Mesias akan menderita. Itu ada semua. Di mana? Tetapi ada memang akan mati dan bangkit dari ketiga, di mana ada tertulis? Ayo tunjukkan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-53, ketika dia telah memberikan dirinya sebagai korban penebus salah, maka dia akan melihat keturunannya. Jelas di situ berbicara tentang Mesias yang akan memberikan dirinya sebagai korban penebus salah. Ada tertulis bangkit dari ketiganya, nggak ada di. Kalau menurut tradisi orang Yahudi, menurut hukum untuk mempersembahkan korban, menurut hukum persembahan korban pendamaian bahwa daging dari korban persembahan pendamaian itu tidak boleh lewat dari 3 hari. Ya udah, kembali ke tadi Yohanes 15 ayat itu tadi. Ya silakan, pertanyaan Anda. Ya itu, kenapa Yesus kok nggak tahu gitu loh? Itu ternyata kan ada tadi di Mazmur. sudah saya bilang, tertulis, Torah, kalau Torah tapi di dalam pikiranmu adalah hanya kitab Musa. Ya nggak, saya nanya dulu, Mazmur sama Torah sama enggak? Mazmur itu juga bisa dikatakan Torah karena dia berisi hukum-hukum, berisi ketetapan-ketetapan. Jelas di. Kalau kamu berbicara mengenai Torah, itu maksudnya hukum secara umum. Wah, ini berat, ini susah, ini kadrun ini. Jangankan Mazmur, kitab KUHP. Jangankan Mazmur, kitab KUHP itu secara bahasa itu disebut Torah. Artinya hukum atau pengajaran. Tertulis. Bagaimana Anda ini, aduh? Dan kau bilang sendiri, Torah itu ada 2, ada semi alpe, ada yang semi miktaf. Tertulis, itu tertulis katanya. Oke, yang tertulis, apakah Mazmur itu juga bisa dikatakan Torah? Mazmur bisa dikatakan Torah juga nggak? Ya nggak bisa, Dis. Iya, makanya kamu, karena kamu korban dari Al-Quran. Gimana? Oke, sekarang begini. Masalah kamu tidak percaya, masalah kamu mengatakan atau memaksa bahwa Torah itu harus buku Musa saja, nggak boleh buku yang lain, yaitu hak kamu. Saya nggak bisa memaksakan. Masalahnya, Dis. Tenang dulu, Mida. Itu ada tertulis. Mida, tenang, Mida, tenang. Saya mau tanya sama kamu. Saya mau tanya sama kamu. Di dalam Al-Quran. Nanya balik. Jadi kamu nggak bisa ditanya balik. Nggak bisa ditanya balik. Gemetaran. Islam nggak bisa ditanya balik. Bubar kan? Kalau Islam ditanya balik kan bubar kan? Baik, saya tanya. Tanya aja. Baik. Sebelum saya tanya, saya mau simpulkan dulu ya. Kalau kamu memaksa Torah itu harus buku Musa saja, itu hak kamu. Pengertian Torah itu hukum secara menyeluruh. Ya. Nah, sekarang begini. Saya mau tanya sama kamu, ketika Allah menurunkan kitab Taurat, gimana jalan ceritanya dia kasih nama itu kitab Taurat? Dan Taurat itu bahasa apa? Ya, kalau Taurat kan yang bahasa Ibrani yang di Arab, bahasa Arab sudah, Dis. Itu sudah terjemah bahasa Arab sama saja. Apa artinya? Maksudnya?
Mulai sedeng. Apa arti Taurat? Ya kan kau bilang, Pak udah bilang hukum, isinya hukum. Iya, kan? enggak, itu kan definisi yang kau ambil dari bahasa Ibrani. Sebentar. Itu kan definisi yang kau ambil dari bahasa Ibrani. Menurut Allah, dan Allah menamai kitab itu kitab Taurat, ya kan? Apa arti Taurat itu menurut Al-Qur'an? Ya hukum lah, Al-Furqan. Hukum bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya hukum itu syariah. Itu bahasa Arabnya, syariah, bukan Taurat. Sebentar, tenang. Ya, aku ngerti. Kamu jangan gelagapan. Apa bahasa Arabnya hukum? Ya, aku nggak gelagapan. Bahasa Arabnya hukum apa? Ya syariah lah, termasuk Lalu kenapa kamu mengatakan bahwa Taurat itu artinya hukum? Iya kan, ini kan dalam konteks kristologi yang aku bahas. Ya, kamu kan menanyakan soal Kristen. Berarti kamu perlu nyolong atau ngintip kitabnya orang lain, betul? Lah, yang bukan nyolong. Kalau Kristen apa kabarnya? Bukan mencolong, mencaplok bulat-bulat kitab orang Yahudi. Bukankah Al-Qur'an sanggup menjelaskan dirinya sendiri? Tenang. Bukankah tenang. Mida, tenang. Mida, gini. Kalau kamu buka Al-Qur'an, kamu harus menjelaskan Al-Qur'an tersebut dengan Al-Qur'an itu sendiri, betul? Ya. Karena Al-Qur'an adalah kitab yang lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu, betul? Wah, lari ke sana lagi ya. Nah, Allah memberikan nama kitab itu kitab Taurat. Bagaimana mungkin Allah memberikan nama kitab itu kitab Taurat sementara Allah nggak ngerti apa itu Taurat? Dia lari ke sana kau. Sekarang ini. Jangan nyolong, sebentar. Jangan nyolong literasi Yahudi ataupun tenang. Apa arti secara etimologi, secara kaidah bahasa Arab? Apa arti Taurat? Ya itu kan yang diarabkan, kata bahasa Ibrani yang diarabkan, Dis. Kau nih nggak baca berarti ini ya? Berarti Allah nyolong bahasa Ibrani. Dah gini Dis. Udah oke. Sekarang nyolong bahasa Ibrani. Sejak kapan kitab itu ada namanya? Nggak ada kitab itu ada namanya. Saya memberikan kitab, judulnya kitab Injil, judulnya kitab Taurat. Ya kagak ada. Mengartikan YHWH. Lari ke sini. Mida, kau jangan lari kemana-mana. Kok lari ke Rabi Saida Gawon sih? Kita membahas definisi Taurat. Definisi. Pertanyaanku tadi awal apa? Kamu tadi bertanya kepada saya perihal bahwa Tuhan Yesus mengutip ada tertulis di dalam kitab Taurat. Saya jawab bahwa yang dimaksud Taurat secara sempit itu merujuk kepada kitab Musa. Tapi kalau kita berbicara Taurat itu artinya tuh hukum-hukum. Ketetapan, perintah-perintah. Bahkan saya katakan KUHP, kalau menurut bahasa Yahudi, itu bahasa Ibrani, itu Taurat juga. Tetapi karena kita sedang berbicara dalam pengertian yang sempit, memang kata Taurat itu merujuk kepada Taurat Musa. Hukum yang tertulis di dalam kitab Musa. Nah, sekarang tenang, belum selesai, tenang aja. Makanya saya jawab, kalau kamu masih bersikeras bahwa pengertian Taurat itu hak kamu, karena kamu tidak mengerti definisinya itu. Nah, sekarang saya tanya kamu balik mengenai kata Taurat. Saya tanya sama kamu ngerti nggak etimologi itu apa? Ya makna sesungguhnya lah, Dis. Etimologi itu pengertian kata dari asal usul kata itu berasal. Contoh.
mengetuk. Dari kata ketuk. Ya kan? Ketukan, mengetuk, terketuk, diketuk. Nah, itu dari kata ketuk. Ya kan? Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Ditinjau dari aspek etimologi, kata Taurat di dalam Al-Quran itu, pengertiannya apa? Hukum, Dis. Hukum bahasa Arabnya bukan Taurat, syariah. Lari ke sana lagi. Ya wah. Kamu Jadi ngarang gini, kalau Taurat itu artinya hukum. Kamu ngarang, tidak ada kaidah bahasa Arab. Tenang. Tidak ada kaidah bahasa Arab yang memiliki kosakata hukum definisinya itu Taurat. Nggak ada. Ngarang bebas kamu. Sekarang malah gini deh. ketawa. Ya bukan, sekarang gini, di dalam Targum Rabi Sa'dia Gaon, Dis. Kamu kok YHWH. lari ke Targum, Saida Gaon, gimana sih yang dibahas apa? Literasi. Ini bicara literasi, Bos. Literasi. Kita bicara literasi. Kamu jangan lari kemana-mana. Pokok bahasan kita bukan Targum Saida Gaon. Ya, kau yang lari. Padahal kan kau bilang kan Al-Quran mencuri Al-Quran kata mengambil kosakata dalam bahasa Ibrani. Lalu kamu buat arti sendiri. Bagaimana mungkin kamu ngambil kosakata dari orang, lalu kamu rubah definisinya? Itulah kenapa kamu mendefinisikan. Karena di dalam otak orang Islam, Taurat itu kitab yang turun kepada Musa. Itu pengertiannya. Padahal Taurat itu pengertiannya hukum. Tapi kamu telah mempersempitnya menjadi sebuah kitab. Tertulis. Ya emang betul, kitab yang dibahas Yesus itu tertulis, Dis. Bukan terucap ya, Dis. Bukan Iya, saya paham. Tertulis itu tertulis di mana? Apakah itu hanya maksudnya tertulis dalam kitab Musa saja? Makanya aku tanya, Dis. Karena nggak ada dalam Taurat. Tadi sudah saya jelaskan. Mazmur itu pun secara umum itu disebut juga dengan Torah, pengajaran. Iya, sekarang gini, Dis. Gimana sih Anda ini? Aduh, berat. Yesus itu selalu bilang. Udah begini saja dah. Begini saja. Saya cuma pesan kepada kamu begini, Media. Ini saya mau berakhir nih, saya mau berangkat. Gini, Media, dengar. Mau berangkat kemana, Dis? Ya, saya ada kerjaan, nganter jemput. Gini, yang mau saya tanyakan sama kamu begini. Kalau kamu mengambil sebuah kosakata dari bahasa asing, maka definisinya harus sesuai dari mana kosakata itu berasal, betul? Saya kasih contoh. Contohnya, kalkulator. Kalkulator itu bukan bahasa asli Indonesia. Setuju? Nah, itu kita ambil dari bahasa Inggris. Calculate, menghitung. Kalkulator, penghitung. Jadi nggak boleh kalkulator itu kamu artikan panci. Nggak boleh. Nah, begitu juga kata Taurat. Kalau kita mau jujur, Al-Quran mencolong kosakata dari bahasa Ibrani. Dari kata Torah dicolong dalam Quran jadi Taurat. Jadi nggak boleh kamu artikan Taurat seenak udelmu. Taurat harus kamu kembalikan maknanya dari mana bahasa itu berasal. Artinya hukum, ketetapan, pengajaran. Itu artinya. Rabi dan Tuhan. Rabi juga. Masa dia nggak ngerti mana isi kitab Taurat, mana isi kitab Mazmur. Harusnya sebut aja Mazmur. Lari kemana-mana lagi kamu. Oke, udahlah. Kita lanjut besok lagi ini. Kita sudah besok datang lagi. Besok kalau datang lebih awal. Jangan jam-jam segini. Jam-jam segini saya mau selesai. Oke, baik. Kita ketemu besok lagi. Ya. Oke, siap, Dis. Oke, teman-teman. Kita sampai kepada penghujung acara, teman-teman. Kita akan diskusi lagi di lain kesempatan ya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi teman-teman. Jadi pastikan teman-teman pantengin terus channel Edis TV yang asli. Jangan lupa teman-teman selalu share, bagikan siaran ini kepada siapa-siapa yang kalian anggap perlu ya teman-teman. Tangkap momen-momen tertentu, momen-momen yang bagus menurut kalian, upload itu di media-media sosial kalian supaya dengan begitu pemberitaan ini sampai kepada siapapun. Oke, terima kasih seperti itu teman-teman. Kami sudah mau berangkat.
Teman-teman, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom. Caregiver and get paid for that. And like right now, I know in the older population,